Gayus Tambunan kembali membuat masyarakat Indonesia gusar. Vonis 30 tahun penjara tidak membuat mafia pajak itu jera untuk keluar masuk penjara demi kepentingannya. Gayus Halomuan Tambunan lagi-lagi bikin kehebohan. Awal pekan ini, masyarakat Indonesia dibuat tersentak setelah mantan PNS bagian penelaah keberatan Direktorat Jenderal Pajak tersebut kembali leluasa menikmati udara bebas saat tengah menjalani masa hukuman 30 tahun penjara. Kehebohan bermula dari foto yang beredar di dunia maya. Dalam foto yang diunggah di jejaring Facebook milik Baskoro Endrawan, tahanan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu sedang bersantai bersama dua perempuan di sebuah restoran. Selain santai di restoran, di depan Gayus juga ada satu unit telepon genggam. Alat komunikasi yang sebetulnya tidak diizinkan dimiliki para tahanan. Saat pertama diunggah, publik sempat pro kontra, terutama terkait kebenaran foto tersebut. Bukan rahasia lagi, di era digital, manipulasi foto bukanlah hal yang sulit. Namun, soal kemungkinan manipulasi terbantahkan setelah pakar telematika Roy Suryo menegaskan bahwa foto mirip Gayus Tambunan di restoran adalah foto asli alias bukan rekayasa. Jika keaslian foto tersebut dibantah oleh pihak-pihak terkait, maka mantan Menpora ini berani untuk membongkar keaslian foto tersebut. Benar, foto Gayus Tambunan itu exactly ya. Jadi artinya tidak perlu dibantah lagi, apalagi Kalapas pun sudah mengakui hanya sekarang tanggal berapa itu foto itu keluar. Karena saya sendiri masih juga meyakini bahwa kalau lihat dari psikologis foto itu keluar ya, biasanya foto itu keluar itu tidak jauh dari diunggahnya di akun Facebook Endrawan tadi, itu berarti di awal-awal September. Jadi saya pun mencoba untuk kemudian tidak terlalu yakin kalau foto itu di bulan Mei ya, karena sebenarnya lokasinya juga kalau dilihat bisa terungkap, misalnya apakah benar pada hari Rabu tanggal 9 September di sebuah rumah makan di daerah Jakarta Utara di Kelapa Gading ada kegiatan itu. Ya. Kemudian yang menarik begini, Mas. Yang menarik adalah beredarnya foto ini tidak mendadak ya. Di sosial media itu biasa ada perbincangan-perbincangan yang mengikutinya ya. Jadi di salah satu forum ya itu ada perbincangan yang kemudian anehnya saya mendengar ya Pak, karena tiba-tiba ada pembicaraan yang dihapus, ada dialog yang tadinya ada kemudian yang sudah di-post kemudian di-delete. Nah, ini yang membuat kita curiga karena ada semacam, saya menyebutnya apa ya, kayak semacam kompetisi gitu ya, atau semacam gagah-gagahan untuk bisa berfoto bersama Gayus. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli langsung membentuk tim untuk menindaklanjuti beredarnya foto terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Yasona menegaskan, jika terbukti benar, Gayus berkeliaran di luar prosedur tetap pengawalan narapidana di luar lapas, pemerintah akan memindahkan Gayus ke rutan Gunung Sindur, Bogor. Gunung Sindur kan kita mau buat tempat khusus untuk narapidana bandar narkoba yang jahat-jahat itu, yang mengatur itu. Jadi kita jam. Nah, saya berpikir tadi saya katakan ke Dirjen Pas, udah ke situ aja kita kirim nanti. Tapi periksa dulu, lihat dulu, dengar dulu, ya. Jadi sekarang tim sedang ke sana. Fakta foto di restoran tersebut membuat publik terhenyak, sekaligus bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang tahanan kasus korupsi yang sudah divonis 30 tahun penjara masih leluasa keluar penjara. Santainya Gayus di sebuah restoran di bilangan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan yang tampak di foto itu kembali mengingatkan publik pada aksi-aksi plesir Gayus di tahun 2010. Ya, sebab bukan kali ini saja seorang Gayus Tambunan bebas keluar masuk tahanan sesuka hatinya. Pada 24 September 2010 lalu, Gayus yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok berpesiar ke Makau dan Kuala Lumpur, Malaysia.
Aksi pelesiran ini berlanjut di 30 September 2010. Dengan menggunakan paspor palsu, memakai nama samaran Sony Laksono, Gayus bertraveling ke Singapura. Seolah keenakan, pada 14 November 2010, Gayus kembali keluar dari rutan Brimob Kelapa II. Kali ini, Gayus memilih jalan-jalan ke Bali untuk menyaksikan turnamen tenis internasional. Tidak hanya menonton, di turnamen ini, Gayus juga berfoto-foto dengan mengenakan wig untuk menyamar. Namun plesir di Bali ini akhirnya ketahuan dan memunculkan kehebohan. Dan kini, 5 tahun kemudian, tepatnya 21 September 2015, Gayus lagi-lagi membuat kehebohan. Bersama 2 perempuan, Gayus ketahuan nongkrong di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Setelah ditelisik, Gayus yang tengah menjalani masa hukuman 30 tahun di Lapas Sukamiskin Bandung sedang mengikuti sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terungkapnya foto di restoran tersebut lagi-lagi membuat publik heran. Jika memang izinnya untuk ke Pengadilan Jakarta Utara, kenapa pria kelahiran 1979 itu bisa santai-santai di sebuah restoran di Jakarta Selatan? Ada apa dengan sistem penegakan hukum Indonesia sehingga begitu mudah dipermainkan para tahanan? Atau jangan-jangan bukan cuma Gayus Tambunan yang punya keistimewaan bisa keluar masuk tahanan? Anggota Komisi 3 DPR, Ruhut Sitompul menegaskan, pejabat lapas yang mengizinkan Gayus Tambunan keluar lapas harus dicopot. Kasus Gayus jadi presiden buruknya integritas oknum-oknum pegawai lapas. Menurut Ruhut, aksi Gayus ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Hukum dan HAM agar kejadian seperti ini tidak terulang. Ruhut bahkan meminta Menteri Hukum dan HAM bertindak tegas dan rutin menggelar sidak. Namun bukan sidak setelah sudah ada kejadian. Itu yang aku katakan, Menteri Hukum dan HAM jangan berpangku tangan, turun. Sidak itu mesti tiap hari, jangan lagi ada kejadian baru sidak. Dan coba deh, ada berapa lapas memang cukup banyak. Kasih tindakan tegas gitu. Ya. Tindakan tegas kepada Kalapas, Kalapas kepada Kanwil, Kanwil kepada Dirjen Permasyarakatan, kan tegas saja gitu. Kalau untuk Komisi 3 sendiri bagaimana, Pak? Komisi 3 sekarang lagi membicarakan anggaran sekarang dengan Sekjen apa, nanti kita lihat RDP ya, nanti kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM. Gayusnya nggak perlu dipindahin ya, Bang ya? Gayusnya nggak perlu dipindahin dari lapas yang sekarang ke lapas yang lebih, ya istilahnya tanda kutip lebih angker atau lebih super maksimum. Iya, itu bisa ya, tapi ya namanya orang yang punya uang, ya paling dia menyesuaikan diri beberapa waktu, nanti dia menguasai lagi karena uang yang mengatur kan itu. Itu yang kelemahan daripada aparat kita, tapi kuncinya Menteri Hukum dan HAM harus tegas, itu aja. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat, Iwayan Sukerta, membenarkan foto yang beredar di media sosial milik Baskoro Endrawan yang diunggah pada tanggal 19 September lalu merupakan foto Gayus Tambunan. Namun Wayan menambahkan masih menyelidiki fakta keberadaan Gayus yang diduga berada di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Saya tidak mengatakan itu foto 9 September, fakta sementara yang ada dari Kalapas pada tanggal 9 September Gayus diberikan izin untuk menghadiri sidang gugatan perceraian dari istrinya. Pak, bisa dijelaskan? Itu prosedurnya sudah sesuai dengan prosedur pemberian izin tersebut. Nah, terkait dengan ini tadi, saya memerintahkan Kepala Divisi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam terkait dengan penegasannya berarti 9. Terkait agenda makan di luar tahanan ketika melakukan perjalanan, Iwayan menilai wajar. Namun jika makan di restoran, Wayan menyesalkan itu. Wayan juga mengaku telah memberikan instruksi kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk menyelidiki kaitan agenda Gayus pada tanggal 9 September dengan fakta foto tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan narapidana 30 tahun dengan 4 kasus berbeda Gayus Tambunan dipindah ke Lapas Narkoba Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya itu, Gayus juga tidak akan diberi remisi atau pemotongan masa tahanan dan dibatasi akses untuk berkomunikasi.
Kehilangan hak remisi dan akses komunikasi terbatas harus diterima Gayus karena pelanggaran-pelanggaran Gayus dinilai sudah berat atau kategori F. Dia sudah melanggar dan itu sudah bisa dikategorikan pelanggaran, masuk register F. Kalau nanti masuk register F, remisinya juga dan PB-nya nanti kita persoal tidak apa. Itu paling tidak remisinya, karena kalau PB dia masih sangat lama ya, karena hukumannya sangat besar, 30 tahun. Remisinya akan tidak kita berikan. Yang pertama, yang kedua, sekarang dia diisolasi. Ya, sudah kita minta dia diisolasi. Yang ketiga nanti saya sudah minta ke Pak Dirjen Pas kemarin udah dipindahin ke Gunung Sindur. Ini tinggal prosedur aja. Kita siapin dulu di sana seperti apa. Saya juga akan meninjau Gunung Sindur karena itu adalah lapas yang kita konsentrasikan khusus untuk bandar narkoba. Ya aja dia gabung di situ. Karena itu di tempat itu kita buat teknologi yang komunikasi bisa kita jam betul-betul, ya, sangat terbatas. Selain pemindahan Gayus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan sanksi bagi petugas pengawal Gayus yang lalai. Pegawai ini telah ditarik menjadi staf Lapas Sukamiskin dan tidak lagi berhubungan dengan narapidana. Sementara itu petugas pengawal Gayus saat ini sudah ditarik, tidak lagi bergerak di blok, tapi sudah ditarik menjadi staf administrasi di Lapas Sukamiskin yang tidak berhubungan langsung dengan narapidana. Ini mengapa kami sampaikan? Karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari baik rekan-rekan media maupun dari beberapa anggota DPR yang mempertanyakan tindak lanjut daripada penanganan kasus Gayus ini. Puncaknya pada 22 September kemarin, Gayus Tambunan dipindahkan ke Lapas Narkoba Gunung Sindur, Bogor. Pemindahan Gayus dilakukan di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian. Semoga dengan pemindahan ke Lapas Gunung Sindur, Gayus tidak lagi membuat kehebohan. Di Lapas Super Maksimum ini, Gayus menempati sel Alfa, sebuah ruang isolasi khusus yang dipasangi jammer untuk memutus komunikasi telepon, pantauan CCTV, dan pengamanan ekstra ketat. Lalu, akankah ruang Alfa benar-benar akan mengakhiri hobi pelesiran seorang Gayus Tambunan? Hanya integritas penjaga lapas yang bisa menjawabnya.